Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lama ya nggak jumpa. Semoga sehat-sehat semua ya. Ketemu lagi di podcast Aceh Documentary sama saya Indah Rastikasari. Kali ini juga dengan teman saya. Udah lama nggak jumpa. Kemarin saya lihat semua beritanya di media. Alhamdulillah dia sudah mengukir prestasi, membanggakan nama Aceh, Indonesia juga. Langsung aja dari samping saya Muhammad Ikram. Ya. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Indah. Masya Allah. Udah lama sekali nggak ketemu. Lama ya kita ya? Lama berapa tahun tuh ya? Udah lama kali ya? Jadi kita itu dari 2008 ya. Betul. 2008 berorganisasi bareng, Komunitas komunitas. dan sebagainya. Dulu dia pemain teater, teater di balik layar. Di balik layar. Tapi sekarang ini berubah ya, Sekarang di depan layar. di depan layar. Biar pemerintah lihat dan masyarakat lihat. Masya Allah. Prestasi aja. Masya Allah. Ada cerita-cerita nanti ya. Baik. Sehat ya, Om? Siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Indah gimana nih? Alhamdulillah, kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat terus ya. Insya Allah. Lancar dan terutama nanti untuk prestasinya semoga Amin. Dimudahkan semuanya. Amin insya Allah. Bismillah. Sekarang netap di Jakarta. Sekarang natap di Jakarta karena kita tahu memang untuk mengeksplor diri lebih besar lagi, kesempatan dan peluang yang lebih besar itu di Jakarta lebih besar. Itu yang makin yakini ya. Yakinin, yes. Dan lingkungannya pun tentang dunia olahraga yang kita maksud yang diraih ini pun di sana sudah tersedia ya. Kalau di Aceh kan belum ada media seperti olahraga yang seperti yang kita raih sekarang kayak gitu. Olahraga ya. Ngapain sih selama ini, ceritain dong ke kita Apa kegiatannya. itu Indah? Oh kegiatannya. Kegiatannya sekarang lebih bergerak di dunia olahraga sebagai motivator olahraga juga. Jadi di beberapa tempat sudah ada kontrak dan lain sebagainya dan juga sudah ada perusahaan kecil Indah. Masya Allah. Namanya IPGI, Empower Group Indonesia, bergerak di motivator olahraga gitu. Jadi kita memberikan sebuah edukasi ke masyarakat tentang kesehatan bahwa dunia olahraga itu bisa menjadi media terapi, yaitu terapi secara visual, postur dan psikologi seperti itu. Jadi ingin kita sampaikan seperti itu. Makanya seperti yang kita ada bahas tadi di belakang ya Indah ya, bahwa kondisi saat ini itu tulang belakangnya sudah hilang, bantalannya hilang satu tulang punggung belakang ya. Kenapa bisa menang? Ternyata ada Tulang media. belakang IAM ya. Tulang belakang bagian Itu bawah. olahraga, terus kemudian tadi juga motivator olahraga juga. Tapi olahraga jenis apa nih yang IAM tekunin? Dulunya binaraga dan sekarang Binaragawan ya. binaragawan. Tapi masih sebenarnya masih Oh, binaragawan. ototnya inilah ya. Ototnya masih ada lah ya. Isinya protein semua ini. Masya Allah. Bangga Bapak ini ya. Bangga karena apresiasi terhadap diri sendiri, kerja kerasnya luar biasa. Sepakat. Jadi kita harus bangga kan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani proses dan hasilnya pun harus kita apresiasi pastinya gitu. Nekunin binaraga itu dari tahun berapa Am? 2015 sudah jadi atlet sampai prosesnya menjadi nasional. Sebenarnya dari dulu tuh dari kecil, dari umur berapa ya, di bawah 10 tahun udah mulai prestasi sebenarnya. Oke, berarti dulu dari kecil pun Dari kecil. kamu juga udah mulai di dunia olahraga nih. Betul. Ngapain aja waktu kecil itu? Banyak Indah, banyak. Apakah dari bela diri, Angkat dari kasur bantu mak itu termasuk ada, ya? ada mukul-mukul pakai itu tilam ya. Oh, oke, baik. Jadi sudah berprestasi dari di bawah umur 10 tahun, apakah dari provinsi, nasional dan sebagainya ya, apakah ngelukis, apakah bela diri, pencak silat. Jadi sudah banyak sekali yang sudah diraih. Jadi total medali itu yang sekarang itu medali. Itu medalinya aja sekitar udah 37-an. Oh iya, kemarin juga ini dia lo di stories ya di harus Instagram. dipamer gitu teman-teman, pamer. Jadi, pamer itu untuk motivasi ya, betul, benar ya. mengapresiasi diri untuk memotivasi orang lain penting sekali karena sebelum ada media ini sengaja aku tuh nggak bilang Indah, nggak bilang ke siapapun aku banyak prestasi. Kenapa? Karena memang nggak butuh kita tunjukkan orang. Tapi ketika udah sampai ke juara dunia, kita harus tunjukin bahwa sebenarnya sebelum masuk ke juara dunia itu banyak proses yang sudah kita lalui kayak gitu. Makanya alhamdulillah, kenapa harus dipamer? Kamu tunggu waktu yang tepat untuk betul, itu ya. Betul. Karena kalau misalnya kita di awal membicarakan tentang prestasi yang nggak seberapa, akhirnya orang juga ngelihatnya itu belum seberapa loh. Tapi dengan kita kasih tahu, dengan kita udah juara dunia, kita kasih tahu ternyata di balik sebelum di juara dunia ini itu sudah banyak melalui proses prestasi sudah kita lalui. Proses prestasi yang kita lalui itu sudah banyak pasang surut, jatuh bangun dan sebagainya. Jadi dengan kita perlihatkan itu ternyata banyak prestasi yang dia raih sebelum ini banyak. Bahkan di bawah 10 tahun ya mulainya ya. Iya, dan itu totalnya udah sekitar 60 lebihan.
Jadi medalinya sudah 37 dan ada piala-piala sekitar 30-an. Itu alhamdulillah. Makanya tujuan memamerkan itu memang tujuannya ya dipamerkan biar termotivasi teman-temannya bahwa ternyata prosesnya nggak setiba-tiba jadi juara dunia, ada prosesnya, juara provinsi, juara 1, 2, 3 kayak gitu ya, naik ke nasional, internasional. Saya pun sebelum dunia saya sudah 2 kali juara internasional sebelumnya ya, dan ini yang terbaiknya adalah juara dunia. Baik. Gitu. 2 kali juara internasional. Ya, sekarang juara dunia. Ya, jadi 3 kali. Udah 3 kali. Ngapain aja itu yang juara internasional, ceritain sama kita. Itu yang pertama strongest team namanya, strongest team dan strongman mania namanya. Jadi di situ ada yang single, ada yang berdua. Yang strongest team itu kita berpasangan sama orang Rusia. Orang Rusia itu orang terkecil di negara dia, tapi dia gede juga sih dibanding kita ya. Yang itu postur tubuh ya ini. Iya, okay. Dia orang terkecil di tempat dia, kita orang terkecil di tempat kita. Kita gabung collab lawan kita tuh sekitar orang 2 meter. Dan kita bisa juara 1. Ini ngangkat beban itu, ngangkat tarik truk, tarik truk. Luar biasa. Ada namanya yok itu seperti kita angkat timba di Shaolin itu ada jadi ada kayak besi kita angkat yang beratnya 180. Ini kayak di film kungfu gitu ya? Iya. Okay. Tapi karena mereka timba kiri kanan ya. Kalau kita itu 180 kita bawa lari. 180 kilogram. Ya. Jadi dengan kondisi kita orang terkecil di tempat masing-masing, kita orang tercepat dan terkuat. Oke. Jadi yang kedua strongest mania, dan alhamdulillah menjadi orang yang tadi awalnya tanding nggak menang, pertandingan kedua improve, kita belajar, akhirnya langsung drastis langsung juara 1. Dan ketiganya itu lawannya 5 negara, 7 negara ya. Yang juara internasional tadi ya. Tapi memang ada firasat kayaknya, memang belum harus yang kayak terlalu dipublis yang begitu berlebihan juga ya. Memang udah ada firasat sebenarnya juara dunia dulu. Ini. Betul. Karena memang skenario-nya itu udah aku atur duluan Indah. Okay. Jadi aku memang bilang dari dulu aku pengen jadi juara dunia. Jadi memang udah niat dari dulu dan tekad itu ya. Iya, udah kita pasang skenario-nya. Kita harus ngapain. Tapi yang bikin terkejutnya dan jadi euforia itu jadi juara dunia ini terlalu cepat, targetnya 3 tahun lagi, Indah. Oh gitu. Tapi Allah kasih sekarang ya. Allah kasih sekarang. Jadi kayak sempat dengan hasil yang sangat luar biasa di luar dugaan itu jadi euforia. Jadi akhirnya nggak bisa tidur 4 hari itu, Indah. Kenapa itu? Kepikiran apa? Karena kita tunggu proses yang lebih lagi, karena kita berpikir gini, ketika kita ingin jadi orang yang besar, banyak hal yang harus kita lalui. Sebesar apa resiko yang kita ambil, berarti sebesar itu juga sukses yang kita dapati kan. Tapi ini merasa kayak belum cukup. Kebeban ya. Iya, kita belum cukup, merasa kayak belum cukup proses. Kita harus tahu diri ya, belum cukup keras ini gitu, ternyata mungkin Allah udah ngelihat ini udah cukup keras, mungkin latihan kita, proses kita kan, jatuh bangun dan sebagainya. Karena prosesnya itu nggak hanya latihan, tapi remehan orang, ketidakpercayaan orang. Karena itu yang membangun saya untuk pergi ke Jakarta, mencari lingkungan yang mendukung saya. Jadi julidnya orang itu jadi motivasi buat kamu ya? Betul sekali. Makanya akhirnya dengan begitu kita pikir gini, ada sebuah kata-kata yang kita bilang bahwa kemampuan itu bertumbuh tajam dan pesat karena disiplin bahkan pikiran. Nah, gimana cara kita mendisiplinkan pikiran kita kalau andai lingkungan kita nggak mendukung gitu? Masya Allah sekali Bapak, luar betul biasa. Ya, betul Indah ya. Nah, itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah, bahkan ke generasi muda yang sekarang. Makanya saya butuhnya support pemerintah sekarang itu, dan sangat butuh. Saya harus ngotot sama pemerintah, harus bantu saya. Bahwa saya yakinin, saya menjanjikan saya akan menang juara 1 dunia lagi di seni Amerika, dan memberikan motivasi yang lebih kepada masyarakat dan pemerintah Aceh untuk menggambarkan kepada anak-anak muda di Aceh khususnya, apalagi Aceh saya bilang. Makanya di berita dimanapun saya bilang saya Aceh, saya bangga. Sebenarnya banyak sekali orang yang meminta saya untuk ambil daerah dia, ayo bawa nama kita kayak gitu ya. Tapi nggak mau, ada gengsi tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri kalau kita bilang kita anak Aceh. Gitu. Karena emang kamu lahir di Aceh. Lahir di Biren. Di Biren. Tinggal di Langsa. Dulu aktivitasnya di Banda Aceh kan. Kuliah di sini, beraktivitas di sini, berkomunitas di sini, dan kenal Indah pun di sini di Banda Aceh. Dan keluarga juga masih di Langsa. Keluarga masih di Langsa ya. Di Langsa. Berarti memang merantau. Dan kemudian olahraga dan menunjukkan prestasi itu di Jakarta ya. Betul, Indah. Betul sekali. Well, tapi sebelum kita ke juara yang kemarin tuh, yang kemarin yang ngikut ini apa? Itu perlombaan apa itu yang juara dunia itu? Itu Static Monster Worldwide. Jadi pertandingan seperti strongman juga, tapi genrenya agak sedikit lebih berbeda. Jadi
serupa tapi nggak sama. Tapi yang dimainkan tuh ada 2 permainan, namanya log press yang dorong ke atas dan deadlift axel yang ditarik dari bawah kayak gitu. Itu beratnya aja 100 kilo yang dorong ke atas, tarik dari bawah ke setengah itu sekitar 240 kilo. 240 kilo. Itu itu yang tarik ke atas itu? Yang betul, dorong ke atas dorong ya. Ke atas, itu 100, yang kita tarik dari bawah ke setengah itu 240. Oke, baik. Luar Tapi biasa. yang perlu ditegaskan dalam kondisi cacat. Jadi bantalan tulang belakang saya tuh itu hilang satu, teman-teman atau masyarakat yang ada di rumah. Jadi yang saya lakukan itu tadi, Indah. Makanya dengan mengedukasi saya kasih tahu bahwa prestasi yang saya raih itu di tengah cacatnya saya berusaha untuk belajar juga tentang sains, tentang otot, tentang fisiologi, tentang fisioterapi, tentang anatomi dan sebagainya. Sehingga ketika saya berhasil meraih kemenangan saya itu di tengah-tengah pengetahuan, bukan hanya ngasal, gitu ya. Apa yang bisa dibagiin ke kita kalau misalkan kita anak muda di luar motivasi tadi ya. Jadi kalau misalkan mau angkat berat ataupun olahraga itu apa yang bisa dibagiin ke kita motivasinya ataupun cara-caranya apa nih? Mungkin kita lebih luaskan lagi ya, nggak hanya di olahraga, mau prestasi apapun mungkin Indah ya, kita coba lebih melebar lagi. Kita harus kasih tahu bahwa teman-teman bahwa kita harus punya goals dalam hidup kita. Goals itu kan tujuan ya Indah ya. Karena tanpa tujuan, kayak mana kita membuat komitmen, kayak mana kita mau berkomitmen dan memulai dengan konsisten. Sedangkan goalsnya nggak ada. Dan yang salahnya kepada teman-teman yang sudah saya alami dan orang-orang yang saya lihat selama ini yang membuat saya berpikir seperti ini. Kekeliruan dalam memilih kata goals gitu, atau tujuan, atau target, atau impian ya. Impian, target itu goals ya bilang, karena tujuan gitu. Salah kaprahnya kita adalah karena aku merasakan sendiri bahwa orang nggak paham untuk menentukan antara goals dan ego kayak gitu. Penting nggak ego? Penting sekali ego. Ego punya takaran dalam hidup kita itu ya. Kita mau seperti apa? Ada takaran, ada batasnya. Tapi orang kadang-kadang mikir gini, aku ntar tahun ini harus beli mobil nih gitu ya. Beda dengan aku insya Allah nih mau beli mobil gitu. Mungkin dengan nada itu kita bisa tahu ngotot dan ada tujuan gitu. Bisa jadi dengan ada yang ngotot, dia nggak ada tujuan yang jelas, dia cuma pengen ada rasa untuk membuktikan ke orang, aku bisa beli mobil kok tahun ini. Akhirnya ketika dia udah di tengah-tengahnya sudah mulai ngedrop, dia menandakan bahwa dia itu nggak ada tujuan yang jelas. Dia hanya ingin memamerkan. Tapi kalau misalnya dia, aku pengen beli mobil, insya Allah ntar untuk anak istri misalnya, atau untuk bisa kegiatan-kegiatan sosial. Goalsnya sudah baik dan benar. Jadi sosialnya sudah ada, misalnya kita bilang. Jadi itu yang membuat kita berkomitmen. Berarti target juga harus sesuai dengan usaha kita ya. Betul, jadi nggak ekspektasi gitu di luar itu. Betul. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita nih yang baru mulai nih, anak-anak muda misalkan yang kayak tadi, mereka mau olahraga, tapi kan kayak ada cedera bahkan kan. Apa yang harus diperhatikan gitu kalau olahraga gitu, Am? Yang perlu diperhatikan itu goalsnya kembali tadi. Mungkin kita akan sedikit konteksnya berbeda dari goals yang ini ya, yang tadi sebelumnya. Jadi goals itu harus ada. Kalau misalnya nggak ada tujuan, kita nggak akan ada arah kayak gitu ya. Misalnya Indah, ini bisa kita ilustrasikan ke berbagai macam ya. Kita punya bola, kita lempar ke ujung sana, ke ujung tebing sana, ke ujung bagian teratas lah. Nah, ketika kita bola itu sampai sana, target kita hanya ingin mengambil bola itu. Gimana caranya? Caranya hanya memanjat. Bukan berarti ketika ada teman ambil bola kita lempar, bisa ambil nggak, hahaha gitu ya. Yang kita lakukan hanya memanjat. Tapi kalau misalnya kita dari awal, ternyata anak-anak muda sekarang itu ketika ingin memulai mencapai goalsnya itu, mereka memikirkan resikonya terlebih dahulu di depan. Jadi caranya untuk memulai dengan baik, ketika ingin mendapatkan goals, jangan pernah pikirkan resikonya. Jalanin dan nikmatin dan rasakan resikonya, bukan difikirkan di awal. Wah, nanti kalau naik ke atas nih tiba-tiba ranting ada yang jatuh, tarik putus jatuh. Wah, lagi mau naik atas ke tebing tiba-tiba tanahnya ada yang tiba-tiba nggak kuat, megang jatuh amblas, kita bilang. Kenapa nggak kita jalani dulu kita? Itu yang anak muda yang sering lakukan. Apakah di dunia pendidikan, apakah di dunia olahraga ya. Jadi banyak mikirnya. Betul. Kalau apalagi aku ya Indah ya kan orang fitness ya. Ini aja lah. Aku pengen badanku bagus, tapi di sana nanti main apa ya? Latihan apa ya? Terus aku badanku kecil, malu pula antar dia orang. Nah, itu juga salah. Makanya kita bilang tadi udah mikirkan risikonya duluan gitu, atau efek negatifnya duluan. Kenapa nggak? Latihan dulu lah. Atau udah mulai terus tapi kendor nanti di tengahnya. Nah, betul. Nah itu tadi karena nggak ada goals gitu. Karena kalau orang nggak menentukan tujuannya, misalnya kayak kita mau sekolah SD, SMP, SMA, mungkin kita belum tahu goals ya. Tapi ketika kita kuliah nanti udah mau selesai mau kemana ya? Gitu ya. Tapi terbukti ternyata teman-teman yang nggak ada menentukan nanti setelah kuliah aku harus ke sini. Kalau orang udah memikirkan gitu pasti hidupnya itu lebih aman daripada orang kayak aku belum tahu mau kemana selesai kuliah nih, mana ya? Itu biasa terombang-ambing hidupnya. Pengalaman aku pribadi dan pengalaman teman-teman yang kita lihat di sekitar juga ya. Sempat terombang-ambing ya Pak? Sempat terombang-ambing. Sempat makan Indomie di kuliah lain sebagainya kan. Itu sedih sekali teman-teman ya. Bahkan ya
Ya waktu aku ke Jakarta juga Indah, itu juga jatuh bangunnya panjang gitu Indah ya. Jadi sempat nggak makan 2 hari, tinggal 2015 itu musola. ke Jakarta ya? Iya, enggak. 2015 tuh main film di Malarimira di Banda Aceh ini. Oh, Nah, jadi sempat pernah main film juga. Pernah dong di Oke. Malaysia kan dulu ya. Nah, tujuan ke Jakarta itu main film awalnya Indah. Oh, jadi pengen jadi artis Bapak? Awalnya. Terus jadinya ada ini ya, jadi Adara ini kayak ini bisa jadi the Jadi next Adara ya. Betul, targetnya pengen jadi kayak Iko Uwais ya Oh, gitu baik, ya targetnya. baik, Jadi terlalu ya. nggak tahu diri bahasanya ya. Tapi itu modal untuk kita Goals mencapai tadi, goals. ya. Betul. Nah, itu kita harus mulai nggak tahu diri teman-teman. Kalau kita mau punya sesuatu yang besar, berpikirnya besar gitu. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang besar, risikonya juga besar. Jadi harus sadar bahwa risikonya besar. Oke. Gitu. Kenapa aku merasa aku pengen jadi kayak Iko Uwais? Karena aku merasa mampu. Oke. Bukan Udah rahasia mirip lah ya, rambutnya potongannya udah mirip potongannya ya. udah mirip lah ya. Ya cuma agak berotot sedikit teman-teman. Jadi beda ya, beda serupa tapi nggak sama ya. Jadi memang kenapa merasa gitu? Jadi dulu Indah waktu di Jakarta sempat juga diterima dengan Joko Anwar. Joko Anwar tahu ya? Sempat. Jadi ada beberapa kali ada email buat melalui email, kita kirim video-video fighter kita terima. Cuman karena kita belum dikenal, nah itulah. Kita kepingin, aku itu salah satu orang yang sangat senang menjemput kesempatan dan peluang, nggak menunggu. Senang Banyak jemput orang- bola ya. Betul, karena kebanyakan orang kan nunggu. Nanti aku lamar kerja ya, aku tunggu aja lah ada lamaran nggak ya, ntar kalau ada ya aku campak lah lamaran kayak gitu ya. Itu yang orang lakukan sekarang ya. Akhirnya ya nggak tahu diri, nggak tahu dirinya tipe yang tidak baik gitu. Nggak tahu diri yang baik adalah kita melakukan sesuatu ekspektasinya di luar batas manusia. Kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, lakukan yang tidak biasa. Nah, seperti yang aku lakukan Indah. Normalnya orang nggak bisa angkat mobil, aku bisa angkat mobil yang beratnya 1.800 kilo. Aduh, itu Coba setara ingat. mobil apa itu ya? Itu rush ya kalau nggak salah. Kamu bisa angkat itu ya? Bisa, makanya kenapa? Karena nggak tahu diri, gitu, nggak tahu diri di konteks yang berbeda. Nah, jadi makanya Indah, mungkin kita agak sedikit bahasnya nggak tertata sekali ya bahasa kita pembahasan, tapi aku ingin sampaikan seperti ini. Aku juga akan buat buku nantinya, lagi dalam tahap penulisan. Bukunya itu ada 3 teman-teman. Insya Allah udah akan mulai selesai ya. Ada novel, ada buku motivasi, ada buku kesehatan. Di situ aku ingin ceritakan ke teman-teman bahwa ada salah satu buku aku yang menceritakan tentang the power of mindset. Gitu. Yang selalu kamu gaung-gaungkan ya itu ya, the power of mindset betul. ya. Makanya di Instagram tuh the power of mindset. Dan teman-teman di Jakarta udah pada tahu. Jadi teman-teman di Jakarta udah sampai ke tahap gini, yang awalnya kita datang, ini anak kecil hebat banget nih, so kuat banget nih, karena kecil lagi. Orang sana tinggi-tinggi banget kan. Lebih tinggi ya? Mereka tinggi-tinggi. Lebih tinggi banget. Itu kita segini, mereka memang kecil-kecil. Saya memang akunya yang kecil gitu ya, bukan kecil-kecil. Aku yang kecil dan mereka berat semua, tinggi, besar, 80, 90 beratnya, kita sendiri 68 ya. Kayak gitu. Sampai ke tahap ketika kita bisa membuktikan, mereka ubah percakapan dengan gini. Oh, kalau Bang Iam, Coach Iam udah nggak bisa diragukan lagi, pasti terangkat. Coach Iam sekarang. Di sana panggilnya Coach Iam ya teman-teman. Udah jadi coach ya? Udah jadi coach. Udah jadi pelatih. Alhamdulillah. Udah jadi pelatih. Bahkan melatih diri sendiri untuk lebih baik selalu Masya teman-teman. Allah. Kayak gitu ya. Nah, makanya alhamdulillah dengan posisi yang seperti itu saya membuktikan ke orang. Ada salah satu contoh gini Indah. Ada di bukunya itu, di buku aku nanti aku jelaskan seperti ini. Membalik alam bawah sadar ke alam sadar. Nah, contohnya aku dulu awalnya ada ban truk 500 kilo Indah. Bayangkan ban truk 500 kilo. Dan aku bisa angkat sisinya dan balik. Gimana caranya teman-teman? Awalnya nggak bisa sama sekali. Ternyata belajar untuk yakin kayak tadi. Kemampuan itu betul-betul tajam dan pesat karena disiplin, bahkan pikiran. Pikiran itu penting banget kita disiplinkan, bukan hanya badan doang. Kayak itu Indah ya. Nah, makanya ketika tadi aku ngelihat teman, awalnya kan nggak terangkat Indah. Kok berat kali? Sedikit pun nggak terangkat teman-teman. 500 kilo dengan berat kita 68. Sampai bunyi tulang belakang tuh kerak gitu ya. Itu Jadi kayak, tulang belakangnya Iam? iya, karena kan waktu kita angkat kan bagian posisi badan kita kan pasti Itu udah agak sedikit latihan bawah. belum sebelumnya? Sebelum 500 kilo itu? Jadi kayak udah latihan belum ya? Sudah latihan otot ya, tapi beda sama latihan rutin si strongman-nya. Tapi sudah mulai sering lah. Nggak dapat juga nih. Ternyata waktu kita tiba-tiba datang naik dari kereta, turun sambil bawa tas, ingin taruh tasnya, tiba-tiba kita ngelihat teman kita angkatnya kok mudah kali, kan badannya gede ya. Dan sudah terlatih lama, lebih 2 tahun dia daripada kita ya. Jadi kok mudah sekali ya. Ternyata begitu kita taruh, informasi kata mudah itu masuk ke otak kita instruksi ke tubuh kita. Oke. Begitu ketika kita masuk, mudah sekali ya gitu, kita masukkan plak dan tiba-tiba angkat tek, dan Pemilihan kata juga penting ya? penting. Nah, di sini aku ingin sampaikan juga dengan teman-teman. Aku selalu mendisiplinkan diri, bahkan ke klien-klien. Selalu hilangkan kata nggak bisa. Pertama, progres awal dari mulut. Jangan pernah bilang nggak bisa aku nih. Nggak bisa ya jadinya. Yang kedua, tahap hati. Mungkin dia mulutnya udah mulai capek ya. Nah, capek untuk bilang nggak bisa. Udah lemas juga nih ya. Kita bilang jadi kayak ya udahlah, hati yang bilang nggak bisa nih, hati ya.
Nah gitu. Jadi tapi bukan karena gini, makanya kita harus mulai dengan menghilangkan kata nggak bisa itu bukan karena kita udah capek atau jenuh, tapi dengan kata-kata yakin, aku bisa kok. Nah, gitu. Ngomong aja dulu dari mulut. Nah gitu ya. Yang kedua baru kata hati, bisa gitu. Walaupun hati nggak bisa bilang ya, tapi gitulah. Bilang bisa aja dulu pokoknya. Bisa aja dulu. Dan jangan pernah bilang nggak bisa. Kebanyakan kita bilang kata nggak bisa, makanya tahap awal hilangkan kata nggak bisa dulu dari mulut. Yang kedua dari hati. Baik. Baru masuk ke tahap kedua dari tipe yang berbeda. Mulai bilang kata bisa dari mulut dan dari hati kayak gitu Indah. Itu yang membuat kita, karena lingkungan kita kan lingkungan selalu karena gini, dari manapun dan dari lingkungan manapun ya, pasti kita selalu bernegatif thinking karena lingkungan kita. Nggak bisa, mimpi jangan tinggi-tinggi ntar jatuh sakit. Iya kan? Apakah orang terdekat kita, orang lingkungan kita, itu yang mempengaruhi gitu. Jadi cara satu-satunya aku kenapa bisa hijrah ke sana, ingin merubah cara berpikir. Ya? Yes. Ingin merubah cara berpikir, walaupun di sana nggak positif kali juga awalnya orang, tapi alhamdulillah kita merubah cara mikir orang sana Indah. Gitu. Pertama mulai tidak membicarakan orang lain. Oke, penting gitu ya, nggak gibah itu penting. Penting sekali itu, karena ketika kita ngibah yang jadi kepikiran itu kita sendiri, kita yang punya beban untuk mikirin orang, dia kok bisa gitu ya, kita nggak bisa, masa dia bisa gitu, paling nggak benar itu. Kan itu Indah. Yang kedua tuh menertawakan kekurangan orang lain. Menertawakan musibah yang ada di mata kita. Makanya sering nggak guys kita lihat Instagram Indah ya, zaman sekarang tiba-tiba ada orang jatuh dari kereta, tiba-tiba kita ketawa, aku udah sampai tahap ketika orang jatuh itu kayak ya Allah astagfirullahaladzim. Gitu Indah. Dan itu butuh latihan loh teman-teman. Dilatih terus ya. Iya, makanya seperti tadi kemampuan itu butuh aja besar karena di sini bahkan itu pikiran situ teman-teman. Luar biasa. Sudahlah penulis, binaraga. Amin. Luar biasa. Sambilan dong Am, kita minum dulu Am. Kita rehat dulu ya. Boleh. Oke. Jadi Am baru nyampe Banda Aceh ya Am ya. Baru sampai tadi pagi nih. Langsung saya culik ke sini Am. Langsung diculik nih. Tapi alhamdulillah udah sempat istirahat lain dah ya. Jadi nggak jet lag amat lah ya. Iya betul. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi pulang ke Aceh nih, saya sempat ke Langsa ya. Ke Langsa karena diundang Pak Wali. Pak Wali Kota Langsa. Jadi menghubungin, alhamdulillah. Terus tiba-tiba pesen tiket juga, kita pulang kan. Dan akhirnya Bapak alhamdulillah kasih penghargaan simbolis juga, gitu. Dan masuk ke media Humas protokol Langsa ya. Protokol udah tahu juga ini. Protokol yang Langsa ya. Alhamdulillah seperti itu. Ceritain dong ke kita yang terakhir lomba strongman itu yang juara dunia. Itu pertama itu seperti yang kita bilang tadi, itu Static Monster Worldwide yang diikutin oleh 35 negara. Ya, awalnya merasa nggak mungkin, tiba-tiba di luar ekspektasi yang tadinya nggak berpikir 10 besar, tiba-tiba bisa menang juara 1 gitu. Itu di luar dugaan. Makanya akhirnya ternyata yang membuat kita siap bukan masalah tidak ada persiapannya, tapi proses panjang. Karena kan selama ini kita terus berlatih dengan konsisten, disiplin secara fisik dan disiplin secara pikiran, seperti kita bilang tadi. Alhamdulillah tanpa ada latihan khusus itu bisa menang Indah. Bahkan 3 hari sebelum pertandingan itu kumat sakit pinggangnya. Tapi ingat bukan latihan khusus yang memang sama sekali nggak ada latihan ya, tapi tetap, memang harus prosesnya itu dari awal ya. Harus gitu harus. Makanya yang luar biasanya padahal 3 hari sebelum tanding itu lagi cedera. Sakit pinggang tadi. Sakit pinggang. Karena kan itu kan tulang bantalan kita bilang. Kadang-kadang nyeri, kadang-kadang apa. Akhirnya karena nggak sempat latihan core itu inti tubuh. Jadi nggak sempat latihan otot khusus ya Indah ya. Ya alhamdulillah dengan kuasa Allah pada saat itu pegang tangan istri, pegang tangannya salawat. Masya Allah, itu kekuatannya iya, salah satu. Memang selalu mengajarkan istri seperti itu ya, ingin mencapai apa-apa salawat gitu ya. Langsung dalam hati Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya tanpa diduga angkatan itu di luar dugaan Indah. Dan angkatan itu yang tadinya targetnya 220 jadi bisa 240. 240 kilo. Iya betul. Beratnya. Berat. Yang itu kita tarik dari setengah. Itu apa bentuknya? Apa yang diangkat? Dia besi, kita angkat dari setengah kini, angkat sampai badan kita lurus. Dan yang dorong ke atas tuh log press. Log press itu niatnya 95 itu kayak maksimal banget lah. 95 lah. Ini kayak udah maksimal kali lah kalau kita 95. Tapi sempat down itu ya, sempat udahlah gitu ya. Tapi iya, tapi memang gitu kan. Maksudnya kita pesimisnya takutnya ini cedera gitu. Bukan masalah optimisnya ya. Ini lagi cedera, takutnya nanti begitu kita main tambah rusak, nggak bisa tanding lagi kan, bisa permanen kita bilang. Tapi yakinin dengan itu, ada salawatnya, ada menyerahkan diri kepada Allahnya kan, dengan la haula wala quwata illa billah di tengah-tengah itu. Dan akhirnya dengan keyakinan itu begitu pas lagi kompetisinya, pas lagi eksekusi, ya nggak mikirkan rasa sakit, alhamdulillahnya. Dan ketika selesai tanding Indah, kita sedikit ini. Dan log press-nya pun ya tadi 95, tiba-tiba bisa 100 dengan mudahnya.
dari 220 itu mikir aduh tersakit nggak ya, tiba-tiba 240 itu dengan sangat mudahnya itu. Dan efek bonusnya dari Allah, mungkin kita karena yakin ya salawat dan menyerahkan diri kepada Allah, luar biasa itu ketika selesai tanding sakitnya hilang. Sakitnya hilang ya. Alhamdulillah. Darinya takut tadi pinggangnya patah dan sebagainya ya. Kita kan manusia biasa ya. Di tengah keoptimisan kita ternyata kan manusia ada istilah bilang naik turun iman ya. Jadi walaupun kita coach mindset, ada di tengah-tengah tiba-tiba karena kondisi kita kayak merasa wah gimana ya. Tapi karena ketika penyerahan diri kita kuat kepada Allah, salawat dan ketika kita serahkan diri dengan la haula wala quwwata illa billah, dan itu di luar dugaan teman-teman, bahwa ya kita harus tahu diri ya, di tengah-tengah usaha kita tanpa izin Allah juga nggak akan terjadi. Kembali pada Allah ya. Kembali pada Allah, alhamdulillah. Seperti itu teman-teman. Oke, well berarti udah angka 240 tadi. Iya, jadi total angkatan itu 340. Dan 340 kilogram. Dan target nanti di Amerika. Berapa kali saya itu ya 340 kilogram. Dan targetnya di Amerika tuh nanti itu angkatannya kepengen 440. Berarti setelah dari Jakarta kemarin itu bakalan ke Amerika. Ke Amerika. Kapan? Tanggal 24 Juli 2021. Tahun depan ya. Tahun depan, dan itu memang 10 tahun. besar dari setiap kelas, ya pertengahan tahun. Oke. Makanya kita bilang butuhnya support pemerintah ini sangat besar sekali kan ini. Strongman bentar, kemarin saya baca Strongman juara Indonesia itu baru IAM ya. Se-Asia. Masya Allah, jadi Orang bukan Asia pertama yang bisa juara 1 dunia. dengan angkatan tadi ya, angkatan beratnya segitu. Iya, dengan angkatan tadi. Dan yang kita bilang padahal itu belum angkatan maksimal ya. Yang tadinya sakit merasa nggak mampu, tiba-tiba angkat ringan banget. Jadi merasa kayak kurang maksimal itu. Oke. Bulan 7 tahun 2021. Insya Allah tahun depan ya. Tahun depan. Makanya prepare-nya bulan 1. Persiapannya apa aja udah sekarang? Belum ada persiapan sih, karena memang saat ini sampai target nanti bulan 1, mungkin bulan 1 mulai prepare-nya betul-betul prepare, persiapan itu bulan 1. Nah kayak gitu ya. Jadi nanti apa aja sih yang harus dipersiapkan nantinya? Mungkin gitu ya. Mungkin saat ini memang butuh sponsor, butuh perhatian dari pemerintah. Jadi memang nggak ada latihan, nggak jaga makan, karena yang butuh tuh sana kesini. Karena saya tahu kayak seperti ada atlet Muhammad Zohri, tahu gak sih? Yang pelari. Dia itu kan terlantarkan bahasanya kita bilang. Begitu sudah menang, orang akhirnya mulai perhatian, bahkan sampai ke pemerintahan. Mungkin karena ketidaktahuan pemerintahan ya, kurang berita, dan akhirnya diberitakan, dan itu untungnya ya dimediakan. Makanya dengan pelajaran itu aku pengen belajar Indah, bahwa aku pengen jemput bola. Aku yang pengen bilang sama pemerintah, Pak ini saya loh juara dunia Pak, saya juara dunia loh Pak, lihat saya loh gitu. Pak lihat saya dong gitu ya. Ini anak-anak Aceh yang juara dunia. Betul, makanya itu ngototnya kita kan Indah. Jadi kepikir agar kita nanti ketika bulan 1 prepare, semua persiapan sudah disediakan, dibantu oleh pemerintah, disupport ya. Sejauh ini gimana? Sejauh ini belum terlengkapi dengan maksimal, minimal pun belum sampai ya, tapi sudah ada perhatian dari seperti wali kota. Tapi harus optimis ya. Harus optimis, maksudnya karena teman-teman bilang yakin pergi. Aku bilangnya yakin lah gitu. Udah sampai juara dunia Jakarta, iya. Masa mungkin yang buat ragu teman-teman tuh masalah dukungan pemerintah. Nah kita harus optimis ya, bahwa pemerintah akan bantu, mungkin dengan berita-berita yang seperti ini ya, kita akan sampaikan, dan pemerintah melihat dari media. Nah itu yang aku bilang tadi, aku jemput bola dengan cara media. Alhamdulillah Indah. Mungkin nanti pulang dari Aceh ini Metro TV Nasional dan MNC Sport juga akan ngeliput nanti. Teman-teman media nasional juga support betul, ya. Benar sekali. Makanya alhamdulillah seperti itu. Saya ingin sampaikan butuh support ya, nantinya kalau bulan 1 kita tinggal tinggal mulai fokus, kita bilangin Indah kan. Belum maksimal sih, belum maksimal. Tapi sampai akhir tahun ini masih proses semua pengurusan administrasi dan sebagainya. Betul. Start awal tahun depan itu pengennya fokus ke latihan dan sebagainya. Betul. Pengen targetnya seperti itu Indah. Makanya Bismillah ya, mohon doa juga dari masyarakat Aceh, apalagi pemuda-pemuda Indo ini ya yang ada di Aceh ya. Semoga nanti bisa memberikan support yang sangat antusias dan memberikan gambaran ke pemerintah, dan akhirnya pemerintah tahu bahwa ini sebuah apresiasi besar yang harus patut di support kayak gitu. Dan semoga nanti ketika kita dipercaya sama semua masyarakat, kalangan dan pemerintah, saya yakinin bahwa saya harus meyakinkan semua orang ini, pemerintah, masyarakat dan pemuda-pemuda Aceh, saya yakin saya akan juara 1 dunia, dan saya akan mempertahankan gelar saya menjadi juara 1 dunia. Amin. Kita tunggu itu juga nanti insya Allah, ya. Anak-anak Aceh luar biasa. Insya Allah, amin. Aduh, pengennya ngobrol lama lagi. Iya ya. Ini waktu nggak ini ya. Dan waktunya juga mau Jumat ya. juga ya. Iya ya. Iya betul. Terakhir dong buat kita motivasi buat anak-anak muda Aceh, dan apa yang mau sampaikan closing statementnya. Sederhana ya. Mungkin kita bilangnya seperti ini, sederhana sekali. Just action anak-anak muda. Untuk teman-teman kita yang masih muda ya. Generasi muda. Apakah dari pendidikan, apakah dari olahraga, just action. Hanya lakukan aja gitu. Jangan berpikir. Tentukan goals. Ketika goals sudah benar,
tentukan tujuan dari SMA, dari kuliah, tentukan tujuan kita. Bahkan ketika kita sudah kerja, tentukan tujuan. Ketika kita sudah menikah, tentukan tujuan. Nggak ada telat untuk katakan tentukan tujuan dan lakukan dengan sederhana, dengan tidak memikirkan resiko-resiko yang besar. Kadang-kadang orang memilih goals atau ingin mencapai sesuatu, resikonya duluan yang mereka tampilkan. Nanti kalau seperti ini gimana ya? Nanti kalau seperti ini gimana ya? Nanti kalau gini gimana ya? Seperti yang sekarang yang aku alamin, belum dapat dana atau bantuan support yang maksimal, tapi yang aku lakukan adalah keyakinan. Aku harus berangkat dan pasti bisa berangkat. Teman-teman juga gitu, teman-teman. Jadi gini, ketika kita bisa berusaha dengan luar biasa maksimal, lakukan dengan sederhana, hanya lakukan. Walaupun prosesnya itu butuh panjat tebing, butuh lari-larian, butuh beban yang begitu besar, butuh stres yang begitu besar, tapi hanya lakukan dengan sederhana. Hanya lakukan, just action. Jangan dibebankan tentang nanti seperti apa. Serahkan diri kepada Allah, itu aja. Ketika kita yakinin bahwa kita itu bukan orang yang sendiri, jangan berharap kepada siapapun, teman-teman. Saya udah capek ya, aku udah capek untuk berharap sama, ngerti lah aku ini bisa, ya? Aku ini nggak bisa, bilang tuh. Masa kayak bisa kayak gitu? Aku bisa. Akhirnya sampai orang terdekat bilang nggak bisa, ya udah. Ya, yang berarti yang harus kita handalkan hanyalah diri kita sendiri. Aku bisa kayak gitu. Dan lakukan dengan sesederhana mungkin, just action. Gimana caranya mengangkat ban ratusan kilo dan sampai dengan bobot seperti ini? Hanya lakukan, just action. Lihat ban 500 kilo, hanya angkat aja. Oh, mudah sekali. Mau angkat mobil, hanya lakukan. Hanya just action gitu. Hanya lakukan just action, teman-teman. Oke. Seperti itu. Thank you banget Coach Terima kasih Muhammad Ikram. Ya, thank you banget waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sharing lagi ya. Insya Allah. Di kesempatan selanjutnya ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Thank you banget, lancar sampai tujuannya, sampai amin. Tahun depan. Insya Allah, amin. Prosesnya dimudahkan. Insya Allah, bismillah. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.